Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua ya. Selesai. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang negara-negara di ASEAN atau Asia Tenggara beserta pengertiannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, berdasarkan pengertiannya, interaksi adalah pola hubungan yang terjalin antara satu atau lebih orang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di mana negara-negara ASEAN di sini berjumlah 10 negara. Masing-masing negara tersebut bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Apakah ada yang tahu bentuk dari kerjasama ASEAN di bidang apa saja? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Bentuk kerjasama internasional atau kerjasama ASEAN adalah di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik. Itu merupakan bentuk dari kerjasama ekonomi atau kerjasama ASEAN. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Nah, tujuan dari kerjasama bidang pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara agar dapat sama-sama memiliki daya saing tingkat internasional. Setiap negara pasti ingin memperlihatkan atau menunjukkan kemampuan dari negara tersebut di dalam bidang pendidikan. Nah, adanya kerjasama di bidang pendidikan ini agar masing-masing negara bisa bersaing secara sehat untuk mengukur kualitas dari pendidikan negara tersebut. Misalkan ada juga bentuk seperti beasiswa negara ke luar negeri. Misalkan dari Indonesia mendapatkan beasiswa ke negara lain, misalkan ke Kamboja atau ke Vietnam seperti itu. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara. Misalkan Indonesia bekerja sama dalam bidang ekonomi dengan negara Malaysia atau Singapura, dengan negara-negara tetangga yang memiliki sumber daya alam yang berbeda. Dari perbedaan sumber daya alam tersebut, masing-masing negara bisa melengkapi kebutuhan akan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh masing-masing negara. Misalkan ada juga pembentukan organisasi ASEAN di bidang ekonomi. Misalnya ada pembentukan ASEAN Free Trade Area atau biasa disebut dengan AFTA. Kemudian ada juga kerjasama di berbagai sektor komoditi, misalkan energi, mineral, tambang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh dari kerjasama internasional atau kerjasama ASEAN. Nah, bentuk pengaruh dari kerjasama ASEAN ini ada beberapa. Yang pertama yaitu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati dan taat hukum dalam kawasan Asia Tenggara agar menghindari dari bahaya akibat tidak adanya keadilan dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pendidikan. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan di bidang pendidikan agar antar negara sama-sama memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Kemudian bekerja sama di bidang pendidikan, teknik, dan administrasi, pertanian dan industri, memperluas pasar, serta komoditas internasional. Kemudian
meningkatkan pendidikan tentang Asia Tenggara. Kemudian, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan organisasi internasional yang ada. Nah, adanya hubungan yang baik di sini merupakan poin yang paling penting karena suatu organisasi tidak akan bisa berjalan lancar jika tidak ada hubungan yang baik di dalamnya. Maka dari itu, hubungan yang baik harus dijaga setinggi-tingginya agar tetap bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, dapat melindungi hak-hak pekerja migran dan hak kewajiban warga setiap negara. Yang terakhir yaitu menghargai hak asasi manusia serta kemerdekaan tanpa ada yang membeda-bedakan baik dari ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang. Kemudian, Ibu akan memberikan soal, yaitu faktor apa saja yang menghambat dan mendorong terjadinya perdagangan internasional atau perdagangan di ASEAN. Setelah kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok, kemudian satu di antara anggota kelompok kalian akan berpindah atau bertukar dengan anggota kelompok lain. Kemudian satu perwakilan tadi akan menjelaskan apa saja yang telah didiskusikan dengan kelompok yang tadi. Mungkin cukup sekian pertemuan untuk kali ini. Kesimpulannya adalah ASEAN adalah bentuk suatu kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Nah, kerjasama di sini di dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Dari beberapa bidang tersebut, masing-masing negara bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, tidak ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.